The Revenge, bab 65, red 21+, penulis Neng Neng. Kiara menatap pantulan tubuhnya di cermin, meneliti penampilannya dengan baik. Pagi ini Nyonya Shailendra memintanya untuk mendatangi ruangan kerjanya. Entah apa maksud dan tujuannya. Kiara selalu tidak paham akan apa yang dipikirkan wanita paruh baya tersebut. Menghela napas panjang, Kiara bukan tidak tahu kejahatan apa saja yang pernah dilakukan nyonya besar tersebut. Hanya saja terlalu sulit untuk melawannya. Mencoba untuk melawannya sama dengan memanggil malaikat maut ke hadapannya. Anting ini cocok dengan model pakaian Anda hari ini, Nona. Asisten Ki menyodorkan sepasang anting cantik dengan bundulan mutiara asli. Terlihat elegan dan cantik. Kiara meliriknya sekilas, lalu menerimanya pasrah. Semuanya bukankah sama saja, Asisten Kim? Cantik, menarik, dan terlihat mewah. Kiara menatap kosong pada cermin di hadapannya. Mungkin ada baiknya hari ini Nona menggunakan pakaian dengan warna yang berbeda. Asisten Kim memberikan pendapatnya. Akhir-akhir ini, Kiara menjadi sangat suka menggunakan pakaian serba hitam. Meski modelnya berbeda, namun tetap saja kesan dari warna hitam selalu suram. Bukankah warna ini menggambarkan kehidupanku? Suram, gelap. Aku bahkan tidak tahu hari esok apa aku masih bisa bernafas, menghirup udara yang sama seperti pagi ini. Kiara masih menatap datar bayangannya sendiri. Kini antingnya sudah selesai dipasang. Kulit putih Kiara terlihat pucat. Nona, tolong berikan aku lipstik berwarna merah. Bukankah Anda lebih suka warna pink? Aku ingin mencobanya. Warna pink membuat kulitku terlihat lebih pucat. Aku belum ingin melihat orang yang tidak menyukaiku tertawa sekarang. Baik, Nona. Asisten Kim menyodorkan sebuah lipstik berwarna merah menyala yang berasal dari brand ternama. Aku dengar pertemuan kemarin tidak berjalan lancar. Nyonya Shailendra melirik pada Kiara yang kini tengah duduk di salah satu kursi di depannya. Ya, sebelumnya aku tidak tahu jika pertemuan tersebut untuk kerjasama bisnis kotor. Kau pikir bisnis ini seluruhnya murni? Hanya menjual makanan dan bangunan saja. Lalu Shailendra bisa mendapatkan kekayaan sebanyak ini. Kau yakin? Nyonya Shailendra tertawa terbahak, dan hal tersebut menambah kesan aura negatif di ruangan tersebut. Aku tidak ingin melakukannya lagi. Jika biasanya Kiara akan menunduk takut dengan seluruh tubuh bergetar, maka kali ini Kiara menatap datar ke depan. Baiklah, kau tidak perlu melakukannya lagi. Suamiku sudah membereskan semuanya. Lihat bukan, kejahatan suami istri ini memang tidak ada duanya. Yang harus kau lakukan sekarang adalah bekerja di kantor, menggantikan posisi Andra. Kiara tertegun. Peperangan kemarin bukanlah awal, namun hanya sebagai bentuk aba-aba. Dan kini, Kiara diminta untuk mengibarkan bendera perang yang sesungguhnya. Kiara harus melawan Andra, pria yang dulu pernah dicintainya. Mampukah dia? Setelah semua tugasmu selesai, kau boleh pergi ke luar negeri, menikmati waktumu, jalan-jalan, belanja, dan mengobati sakitmu. Kiara mengangkat kepalanya, menatap wanita yang telah membesarkannya. Wanita ini sebetulnya wanita baik bagi Kiara, karena mampu menampung Kiara yang hanya anak pegawai rendahan seperti kedua orang tuanya. Kiara bersyukur dibesarkan tanpa dibeda-bedakan, tidak merasa kelaparan ataupun ketakutan. Namun kini, ada harga mahal yang harus Kiara bayar untuk semua yang pernah Nyonya Shailendra berikan. Dan kini, di antara serangkaian kata yang Nyonya Shailendra ucapkan terselip sebuah kata tentang rasa khawatir. Perempuan ini terlampau jahat, dan kini malah membawa Kiara ke tempat gelap dan kotor yang telah dia ciptakan. Namun, masih memikirkan kesehatan Kiara. Gadis itu bahkan tidak tahu harus bersyukur atau harus bersedih sekarang. Aku akan melakukan semuanya, tapi
Tapi Kiara menjeda ucapannya hingga membuat Nyonya Shailendra mengangkat sebelah alisnya. Katakan padaku, Mama, apa kepergian kedua orang tuaku murni karena kecelakaan? Atau... Kiara tidak sanggup melanjutkan ucapannya. Suara Kiara tertahan, napasnya sedikit tersenggal. Gadis itu merasakan sakit luar biasa di hatinya. Bermalam-malam gadis itu tidak tidur, hanya karena memikirkan semua ini. Ada yang mengatakan sesuatu padamu? Ekspresi Nyonya Shailendra berubah tegang sekaligus panik. Namun hanya sesaat setelah perempuan itu kembali dengan wajah tegasnya. Kiara mengangguk jujur. Jangan percaya apapun pada ucapan orang lain. Suatu hari nanti, kau akan tahu kejadian sebenarnya. Nyonya Shailendra mengalihkan perhatiannya kepada kertas di hadapannya. Kiara menarik napas dalam. Gadis itu tahu, jika sudah demikian, itu artinya sudah tidak ada pembicaraan lagi. Kiara harus pergi dari ruangan tersebut. Gadis itu diusir secara halus, padahal pertanyaan Kiara belum terjawab. Jawaban yang diberikan oleh Nyonya Shailendra begitu ambigu. Merasa tidak puas dengan jawaban Nyonya Shailendra, Kiara berjalan gontai menuju pintu. Tangannya terangkat untuk meraih kenop. Namun, sebelum itu, tanpa memutar tubuh, Kiara mengatakan sesuatu yang membuat Nyonya Shailendra terpaku. Aku adalah seorang putri yang ditinggalkan kedua orang tuanya di saat aku masih butuh kasih sayang mereka. Aku mungkin hanya gadis lemah dan bodoh selama ini. Namun, aku dibesarkan oleh keluarga Shailendra. Jika tidak ada yang memberitahuku tentang kejadian sebenarnya, maka aku bisa mencari tahu sendiri. Kiara menghilang di balik pintu, dan Nyonya Shailendra masih terpaku. Benar, Kiara adalah anak kucing yang dibesarkan oleh seekor harimau. Besok, lusa, bisa jadi Kiara juga akan bisa mengaum. Menghela napas kasar, Nyonya Shailendra segera meraih ponselnya untuk menghubungi seseorang. Sialan! Jadi mulai besok, aku akan diusir dari tempatku sendiri? Apa-apaan ini? Di dalam ruang kerjanya, Andra terlihat murka, membanting banyak barang yang berada di atas mejanya. Kau tidak akan kehilangan semuanya jika kau mau melakukan sesuatu. Tiba-tiba Nyonya Shailendra datang dengan senyuman angkuhnya, mengedarkan pandangan yang sungguh merusak matanya. Apa? Andra menatap sang ibu dengan tajam. Pergi ke suatu tempat dan menangkan sebuah tender besar untukku. Apa? Andra ternganga. Andra tahu persis, tempat yang dimaksud sang ibu adalah tempat berbahaya. Termasuk orang-orang yang menginginkan tender tersebut juga bukan orang sembarangan. Tentu, mereka juga sama berbahayanya. Mama mau aku lenyap di sana? Andra tak percaya. Namun, wanita tua itu malah terkekeh, lalu berjalan menuju sofa yang bersih dan duduk dengan santai di sana. Tentu, kau tidak akan mati jika kau berusaha dengan keras dan hati-hati. Perusahaan ini akan menjadi milik istrimu jika kau tidak memenangkan tender tersebut. Nyonya Shailendra tersenyum mengejek, membuat Andra merasa kepanasan di dalam hatinya. Terusir dari perusahaan sendiri oleh perempuan yang telah membunuh orang yang dicintainya. Tentu, Andra tidak akan sebodoh itu untuk menyerah. Aku akan berangkat. Aku akan pulang sebagai pemenang. Jangan pernah biarkan gadis itu menginjakan kakinya di ruangan ini. Geraman Andra tertahan. Mari kita lihat seberapa cepat kau bisa menyelesaikan semuanya. Nyonya Shailendra bangkit, lalu segera beranjak pergi meninggalkan ruangan tersebut. Wanita itu begitu puas kala melihat sebuah ambisi besar dari raut wajah putranya. Sialan! Andra kembali mengumpat sembari menghampurkan semua barang yang tersisa.